Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa melimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku semuanya, marilah kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas. Namun sebelumnya kita tetap membaca puji-pujian terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim. Anak-anakku semuanya, kita berwasilah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin asy'urillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila musannif hadzal kitab Ta'limul Muta'allim lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita lanjutkan pembahasan kita dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita telah membahas Bismillah, Alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita bahas sholawat salam untuk Rasulullah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim iku ala sayyidina, iku ala Muhammadin, muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab, Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab, wal ajami lan wong ajam. Setelah kita membaca basmalah dan hamdalah, maka kita bersolawat terlebih dahulu untuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin, yang menjadi penghulu bagi orang Arab maupun orang Ajam. Orang Ajam itu adalah orang non-Arab. Sayyidil Arabi wal Ajami. Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, pemimpin bagi masyarakat Arab ataupun masyarakat non-Arab. Perlu anak-anak semuanya ketahui bahwasanya tidak ada perbedaan antara muslim yang ada di Arab ataupun muslim yang non-Arab, karena semuanya adalah sama, ada dalam satu bendera, di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat bahwasanya ada perbedaan diskriminasi antara muslim Arab dan muslim non-Arab. Itu terjadi ketika setelah pasca Khulafaur Rasyidin. Pasca Khulafaur Rasyidin, ketika itu Islam dipimpin oleh dinasti Bani Umayyah. Akan tetapi ketika dinasti Bani Umayyah dipegang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menghapuskan diskriminasi antara Islam non-Arab ataupun Islam Arab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ya Nabi al-ulumi kang dadi sumbere, ya Nabi al-ulumi kang dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu, wal hikami lan pira-pira hikmah. Setelah kita menyampaikan solawat rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad, selanjutnya kita mendoakan kepada para keluarga dari Nabi Muhammad, wa alihi dan para keluarganya. Yang dimaksud para keluarga ini ada beberapa pendapat anak-anak semuanya. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwasanya keluarga Nabi adalah mereka semuanya yang memiliki hubungan darah. Memiliki hubungan darah. Akan tetapi ada yang berpendapat pula bahwasanya yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi itu tidak melulu hanya mereka yang memiliki hubungan darah. Akan tetapi mereka yang memiliki hubungan secara agama, ini juga termasuk dalam kategori wa alihi, keluarganya Kanjeng Nabi. Jika ini dapat kita ambil, maka kita semuanya ini termasuk keluarga dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang turut didoakan. Amin Allahumma amin. Wa ashabihi, dan tidak hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak hanya keluarga Kanjeng Nabi Muhammad yang didoakan, diberikan keberkahan, akan tetapi juga kepada wa ashabihi, para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Yang dimaksud dengan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi ini, anak-anakku semuanya, bahwasanya mereka semuanya yang hidup di masa Rasulullah, melihat Rasulullah walaupun hanya sebentar dalam melihat ataupun bertemu dengan Rasulullah, termasuk ini dikatakan sebagai sahabat. Akan tetapi anak-anak semuanya ada catatannya adalah mereka
harus beriman kepada Rasulullah. Jika mereka tidak beriman, mereka ya bertemu dengan Rasulullah, hidup semasa Rasulullah, hidup lama bersama-sama dengan Rasulullah, akan tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, ini tidak termasuk dikatakan sebagai sahabat Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah. Contohnya saja Abu Lahab, anak-anak, Abu Jahal, mereka lama hidup bersama dengan Rasulullah, juga melihat Rasulullah, akan tetapi mereka berdua, Abu Jahal, Abu Lahab ini tidak beriman kepada Rasulullah, tidak termasuk kategori sebagai sahabat Rasulullah. Begitu anak-anakku semuanya. Selanjutnya, para sahabat semuanya, ya Nabi al-ulumi, ya Nabi al-ulumi wal hikami. Mereka semuanya ini, para sahabat Rasulullah ini adalah sebagai sumber dari ilmu-ilmu dan sumber dari hikmah-hikmah. Kita tahu mereka semuanya hidup bersama Rasulullah, setiap hari bersama Rasulullah. Tentunya mereka ini semuanya senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam setiap saatnya. Dari segi ucapan Rasulullah, dari segi perilaku Rasulullah, dari segi penetapan Rasulullah. Jadi misalkan sunnah, tak ada yang dikatakan sebagai sunnah qauliyah, kemudian sunnah taqririyah, sunnah fi'liyah. Jadi para sahabat ini menjadi sumber ilmu bagi kita semuanya, umat Islam. Di samping sebagai sumber hikmah, sumber ilmu yang bermanfaat. Wa ba'du, lan ing dalam sause kang den tutur bismillah, hamdalah, dan sholawat. Jadi anak-anakku semuanya, setiap perlu saya sampaikan bahwasanya setiap kita melakukan sesuatu, kita jangan sampai lupa untuk membaca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian membaca sholawat atas Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian juga kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya. Begitu juga dengan musannif atau muallif, atau disebut dengan pengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau juga mengawalinya dengan membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad, untuk para keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya pengarang kitab ini, musannif, atau disebut bahasa Arabnya itu musannif atau muallif kitab Ta'limul Muta'alim ini menyampaikan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aitu mongko semangsane ningali ingsun kathiran ing wong akeh min tullabil ilmi, saking pira-pira wong kang nubrih ngilmu. Jadi anak-anakku semuanya, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini menyampaikan bahwasanya ketika saya melihat banyak orang, yakni para santri, orang-orang yang menuntut ilmu, fi zamanina ing dalam zaman kita, yajiduna halih podo nemu sapa tulab. Para santri-santri zaman itu melihat Syekh Zarnuji itu, mereka semuanya menemukan ilmu, mereka semuanya menuntut ilmu. Yajiduna halih podo nemu sapa tulab ilal ilmi maring ilmu. Mereka semuanya pada menuntut ilmu pada. Mereka semuanya bersama-sama menuntut ilmu. Tapi wala yasiluna lan ora nemu sapa tulab. Sapa kasir tulab tadi. Akan tapi mereka semuanya tidak
tidak sampai oleh orang nemu au mim manafihi atau saking kemanfaatane ilmu wa zamratihi lan buai ilmu. Mereka semuanya duyun-duyun menuntut ilmu, akan tetapi mereka semuanya tidak sampai memperoleh istilahnya kemanfaatan ilmunya ataupun buah dari ilmu yang dituntutnya. Wahya utawi manafi'ul ulumi ikul amalu amal bihi kelawan ilmu wa nasyrilan gelar ilmu. Artinya apa? Mereka tidak bisa memperoleh kemanfaatan ataupun buahnya ilmu. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka menuntut ilmu, memperoleh ilmu, akan tetapi mereka tidak bisa mampu untuk mengamalkan ilmunya. Tidak mampu untuk mengamalkan ilmunya. Ilmunya hanya sebatas sebagai pengetahuan. Hanya sebatas sebagai ya saya ngerti ilmu begitu. Apalagi mereka semuanya tidak mau mensyiarkannya atau istilahnya menyebarkannya. Inilah yang dimaksud dengan kemanfaatan dan buah daripada ilmu. Yuharimuna kalih podo den aling-alingi. Yuharimuna kalih podo den aling-alingi. Yuharimuna kalih podo den aling-alingi. Mereka semuanya terhalang. Ya, menuntut ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya, apalagi menyebarkan ilmu yang telah diketahuinya. Lima annahum krono oleh setuhune kasir atau tulab tadi, karena mereka semuanya para orang-orang yang menuntut ilmu, para santri-santri ini ya, akhtau podo salah sapa tulab toro ikohu ing piro-piro dalane ilmu. Hal ini disebabkan karena mereka semuanya salah di dalam mengikuti tata cara di dalam menuntut ilmu, metode di dalam menuntut ilmu. Nah, iman kan anak-anakku semuanya? Ya. Punya ilmu yang banyak tapi tidak mampu untuk mengamalkannya, tidak bisa untuk menyebarkannya. Wa tarokulan podo ninggal sapa tulab syara ituhu ing pira-pira syarate ilmu, dan mereka semuanya meninggalkan syarat-syarat di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada syarat-syaratnya. Agar memiliki kemanfaatan, merasakan buahnya ilmu, maka kita harus, kalian para santri-santri, orang-orang yang menuntut ilmu harus ya menetapi syaratnya. Jangan meninggalkan syarat-syarat di dalam menuntut ilmu. Wa kuluman hale saben-saben wong, wa kuluman hale saben-saben wong, wa kuluman hale saben-saben wong akhto akang salah atorik akhto ya kuluman utawi saben-saben wong, wa kuluman utawi saben-saben wong akhto akang salah atoriku dalane salah di dalam menuntut ilmu atau riko ing dalan. Maka barang siapa ketika kita semuanya ini salah di dalam memilih jalan, ya, memilih jalan menuntut ilmu,
memilih tata cara, metode-metode di dalam menuntut ilmu, dolla ini, dolla mengkosasar, tersesat anak-anakku semuanya. Maka ini harus kalian perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayana lulan ora merkoleh sopaman. Walayana lulan ora merkoleh sopaman. Al-maksud ingkang dan maksud. Kola hale setitik apa ilmu ojalla atau agung atau akeh apa ilmu. Di samping tersesat anak-anakku semuanya, tentu kita tidak akan memperoleh ilmu, baik itu sedikit atau banyak, tidak akan, karena kita salah di dalam memilih tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aratu, maka musannif hadzal kitab Ta'limul Muta'alim atau pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, yakni Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini, aratu ngarepake ingsun, wa hababtu lan demen ingsun, wa hababtu lan demen ingsun, an ubayyina ing yen to nerangake ingsun lahum maring tulab. Maka Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menginginkan, berkeinginan dan senang untuk menjelaskan hal ini kaitannya dengan tata cara menuntut ilmu ini itu kepada semua para santri. Ikut ta'alumi Toriko ta'alumi ing dalane nguding ilmu. Beliau akan menjelaskan bagaimana tata cara di dalam menuntut ilmu. Alama ing atase barang ro'aitu kang wis ningali ingsun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab, wasami'tu lan wis krungu ingsun min asatidhi saking guru-guru ingsun ulil ilmi kang anduweni ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji berkeinginan dan senang untuk menjelaskan terhadap tata cara di dalam menuntut ilmu ini berdasarkan dari apa yang dilihat, apa yang beliau pelajari dari beberapa kitab. Dan juga yang beliau dengarkan, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari para guru-guru beliau. Ini dasar dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini. Beliau ambil dari kitab-kitab yang beliau pelajari dan yang beliau dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz beliau yang memiliki ilmu, ulama-ulama ahli ilmu dan ahli hikmah, begitu. Karena apa beliau alasan beliau itu untuk mengarang kitab ini, karena rojaan ngarep-ngarep mengharapkan ad-du'a yang tunga lima ring ingsun Syekh Burhanuddin minar roghibina saking piro-piro wong kang demen. Karena beliau mengharapkan doa untuk kebaikan beliau dari orang-orang yang cinta, yang suka, yang senang fihi ing dalam ilmu, terhadap ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhalisina kang bodo ikhlas kabeh, yang ikhlas menuntut ilmu, yang senang terhadap ilmu, bil fauzi kelawan merkoleh perkara kang den sejo. Artinya agar memiliki kesuksesan, diharapkan didoakan untuk memiliki kesuksesan hidup di dunia, dan tidak hanya di dunia saja, akan tetapi juga kesuksesan hidup di akhirat.
Ini wal khalasilan selamat fi yaumidini ing dalam dino kiamah. Ya, sukses di dunia, sukses di akhirat dalam arti mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ba'da mastakhartu ing dalam sause nyuwun kebagusan ingsun ten Allah ing Allah taala beristikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan istikharah itu merupakan ajaran Rasulullah untuk menentukan beberapa pilihan yang dilakukan agar apa yang dipilih nantinya merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak-anakku semuanya. Ketika akan memilih terhadap tempat yang dituju untuk menuntut ilmu, bisa jadi anak-anak semuanya melakukan istikharah terlebih dahulu agar pilihannya memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang kita pilih itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, al khair makhtaruhullah. Yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi apa yang kita pilih ini adalah suatu yang kita suka, akan tetapi belum tentu Allah ridho. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi, anak-anakku semuanya, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kalian suka, itu belum tentu baik menurut Allah. Dan apa yang kamu tidak suka, kamu benci, itu jelek menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, ketika kita ingin menentukan sebuah pilihan terhadap hal-hal tertentu, maka hendaklah kita beristikharah terlebih dahulu agar apa yang kita pilih, apa yang kita tentukan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab ta'limal muta'allimi ing ta'limul muta'allim ing ta'limul muta'allim ing aran ta'limul muta'allim meruhake wong kang nuprih ngilmu. Thariqat ta'alumi ing dalane nguti ilmu, ing dalane nguti ilmu. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini untuk menuntun, menunjukkan jalan, untuk memberikan tata cara di dalam menuntut ilmu bagi para santri-santri semuanya, agar kemanfaatan ilmu, agar bisa menyebarkan ilmu dari ilmu yang dipelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altuhu lan dadekake sapa ingsun ing kitab fusulan ing pira-pira fasal, fusulan ing pira-pira pasal. Adi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menjadikan kitab ini dengan beberapa fasal, menjadi beberapa bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal siji iku fi mahiyatil ilmi ing dalam nerangake sejatine ilmu. Dalam fasal yang pertama menerangkan tentang hakikat daripada ilmu, tentang hakikat daripada ilmu.
wal fiqhi lan ilmu fikih, wa fadlihi lan keutamaane ilmu fikih. Jadi keutamaan ilmu, hakikat ilmu ataupun ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Faslun yang fasal siji fi niyati ing dalam nerangake niat fi halit ta'alumi ing dalam tingkah bibinau, ing dalam tingkah nguding ilmu. Jadi pasal berikutnya menerangkan tentang tata cara niat di dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu hendaknya kita awali dengan niat. Tata caranya nanti akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal siji fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangake milih ilmu wal ustadilan guru wasyarikilan konco wasabati lan netepi utawa sabar. Jadi bab berikutnya ini menerangkan tentang bagaimana tata cara memilih terhadap ilmu, memilih terhadap guru, memilih terhadap teman, dan juga memilih untuk memiliki sifat sabar. Jadi demikian, ilmu itu kita juga wajib memilih ilmu yang tepat untuk kita, ilmu yang pas untuk diri kita. Guru pun juga demikian, teman pun juga demikian. Teman mana yang kita gunakan sebagai teman akrab, itu harus milih, tidak sekedar comot teman ini dijadikan tempat curhat dan seterusnya, jangan-jangan ini nanti menjerumuskan dan seterusnya. Maka dari itu ada tata caranya di dalam memilih teman, dan juga bagaimana kita memiliki kesabaran di dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun lan fasal kang weneh fi ta'zimil ilmi ing dalem ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Fasal berikutnya nanti kita akan menerangkan tentang bagaimana kita memuliakan ilmu dan memuliakan ahlinya ilmu. Ahlinya ilmu itu siapa? Ya orang yang memiliki ilmu. Bagaimana kita memuliakannya, mengagungkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun lan fasal fil jiddi, faslun lan fasal kang weneh fil jiddi ing dalam nemen-nemeni. Fasal berikutnya adalah menerangkan tentang bagaimana tata cara kita memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Jiddun, ya, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Wal muwazzabati lan ngajekake bagaimana kita memiliki komitmen untuk bisa istiqomah, memiliki komitmen untuk rutin di dalam belajar, memiliki kontinuitas, ya, di dalam kita mempelajari ilmu, begitu. Wal himmati lan sejo kuat, wal himmati lan sejo kuat. Setelah kita berusaha keras, bagaimana berusaha keras, kita juga memiliki kemauan untuk continue di dalam bersungguh-sungguh itu, dan juga kita memiliki kemauan yang kuat, cita-cita yang kuat. Ini fasal pada berikutnya ini. Kemudian fasal berikutnya, faslun lan ing dan fasal kang weneh fi bidayatis sabaki ing dalam ngawiti ngaji, ing dalam nerangake ngawiti ngaji wa qadrihilan kira-kirane ngaji. Jadi di dalam fasal ini menerangkan tentang bagaimana mulai, kapan memulai menuntut ilmu yang baik itu. Jadi demikian, ini nanti akan diterangkan. Wa tartibihi lan urut-urutane ilmu,
lan urut-urutane ilmu, dan bagaimana untuk tertibnya, ya, urut-urutannya kita mempelajari ilmu itu. Faslon lan fasal fit tawakkuli ing dalam nerangake kumandel pasrah. Bagaimana kita memiliki rasa kepasrahan ketika kita menuntut ilmu. Usaha keras sudah dilakukan dan sudah mulai dari awal sudah kita lakukan, kita memiliki bagaimana memiliki niat, ya. Kemudian kita memiliki kemauan yang tinggi, kemudian kita memiliki kontinuitas di dalam menuntut ilmu, memiliki semangat yang kuat. Baru setelah itu adalah kita bertawakul, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasil apa yang dilakukan, dan ini diterangkan di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun ing dalam fasal cici fi waktu tahsili ing dalam waktu ngasilake, ing dalam fi waktu tahsili ing dalam waktu ngasilake. Pasal ini menerangkan di dalamnya menerangkan kapan waktu untuk menghasilkan, ya, untuk menghasilkan ilmu itu. Faslun lan ing dalam fasal fi syafaqati ing dalam nerangake welas asih, wan nasihati lan nasihah. Jadi bab ini nantinya akan merangkan kaitannya tentang kasih sayang, wan nasihah lan dan nasihah, kasih sayang sesama para santri dan juga saling menasihati di antara santri, karena itu juga akan mendukung terhadap keberhasilan dalam menuntut ilmu, karena hati mereka di dalam menuntut ilmu itu akan tentram, damai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ing dalam fasal kang weneh fil istifadati ing dalam nerangake istifadah. Istifadah itu bagaimana cara untuk mengambil faedah. Faslun ing dalam fasal kang weneh fil wara'i ing dalam nerangake wirai, fil warai ing dalam nerangake wirai halit ta'alumi ing dalam tingkah bibinahu. Jadi bab ini nantinya akan membahas kaitannya dengan bagaimana cara kehati-hatian kita saat kita menuntut ilmu, utamanya dalam hal menghindari perkara yang haram, apalagi perkara yang syubhat. Ya, perkara yang syubhat dan juga perkara yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ing dalam fasal kang weneh fima ing dalam barang, fima ing dalam nerangke barang yurisu kang maresake apa ma al hifdza ing apalan, wan nisyana lan ing lali. Dalam bab ini nantinya akan membahas terkait dengan segala sesuatu yang menyebabkan hafalan kita semakin kuat dan segala sesuatu yang membuat hafalan kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ing dalam fasal kang weneh, faslun ing dalam fasal kang weneh fima ing dalam nerangake barang ya jelibu kang narik arrizqa ing rizki, wa malan barang yamna kang nyegah apa ma ing rizki, wa malan barang yazidu kang nambah apa ma fil umuri ing dalam umur, wa malan barang yang kusu kang ngurangi apa ma ing rizki. Jadi fasal ini nantinya akan bahas kaitannya dengan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudahan di dalam memperoleh rezeki, ya, di dalam memperoleh rezeki, kemudian segala sesuatu yang dapat mencegah mudahnya menerima rezeki, atau segala sesuatu yang mengurangi, ya, yang mengurangi rezeki, ataupun segala sesuatu yang menambah terhadap umur kita, panjang umur, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi
wa ma taufiki lan ora ono taufik ingsun illa billahi illa billahi iku illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iku illa billahi kejaba angin Gusti Allah. Jadi musannif kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini menyampaikan bahwasanya tidak ada pertolongan yang diterima beliau kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi atasi Allah, alaihi atasi Allah tawakkaltu, alaihi atasi Allah tawakkaltu, pasrah ingsun dan jadi hanya kepada Allah. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji memasrahkan semua yang beliau perbuat, ya beliau ngarang kitab seperti ini. Wa ilahilan maring Allah unibu, wa ilahilan maring Allah unibu dan balikake sapa ingsun. Kan kata beliau bahwa hanya kepada Allah saya kembali. Demikian anak-anakku semuanya, mukadimah dari kitab Ta'limul Muta'alim yang kita bahas ini. Mudah-mudahan ke depan kita masih ada kesempatan untuk membahas fasal-fasal atau bab-bab yang telah kita sampaikan di atas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.